Saya bersyukur kepada Tuhan hadir malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena tadi macetnya luar biasa. Hampir balik lagi saudara, tapi kami berusaha untuk terus supaya masih bisa mulai musik bersama-sama untuk bisa hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan, boleh kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa ini. Kami tahu bahwa Engkau ada menyertai kami di tempat ini Tuhan. Biar berkat-Mu mengalir dengan luar biasa buat setiap kami. We thank you Lord. We pray Lord Jesus that your love come upon us in this place. We welcome you. We welcome you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Saya ingin menaikkan sebuah pujian yang saya tulis buat Tuhan yang sangat baik. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Cikri Zelasi. Saya sudah menikah. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Boleh bilang kiri kanan, God is so good. Colek sedikit gak apa-apa. God is so good. Ada mungkin teman-teman yang belum punya jodoh, gak apa-apa, bilang Tuhan tetap baik. Kita punya Bapa yang sangat baik dan Dia berjanji Dia akan selalu ada di setiap kita. Amin. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita punya Tuhan yang sangat baik. Lagu ini saya tulis buat Tuhan. Untuk kasih setianya yang sangat luar biasa.
Dan orang, kita punya Yesus dalam hidup kita yang akan memberi kekuatan dan kita bisa sanggup terus berjalan mengikuti Tuhan. Kehidupan yaitu Injil yang hidup, yaitu Anda dan saya yang dilihat oleh Allah. Saya memberi hidup kepada Tuhan, dipulihkan step by step. Saya nikah, dikaruniai anak-anak, dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Tapi saya pengen cerita, ada banyak sekali proses yang saya lewati. Orang Kristen sesungguhnya adalah orang yang melewati proses. Amin, saudara? Amin? Kristen kalau tidak melewati proses, Anda tidak akan pernah mengecam betapa baiknya Tuhan. Saya mungkin banyak sekali proses yang saya lewati, tapi saya ingin cerita. Ada banyak teman-teman yang masih muda di sini. Saya pernah sakit lama dari 2008. Saya sakit dan sakitnya cukup serius. Saya setia kepada Tuhan. Untuk ukuran saya pikir saya sudah setia, saudara. Tapi mungkin Tuhan masih mengizinkan proses untuk melihat seberapa jauh saya mengasihi Tuhan. Suatu waktu saya sakit dan dokter memvonis sulit untuk saya melihat hari-hari yang baik ke depan. Bahkan putri saya Sharona juga sakit dalam waktu yang cukup bersamaan. Kalau kita mengikut Tuhan, hanya apa yang Tuhan bisa kasih buat kita, Anda dan saya akan kecewa. Tapi kalau kita mengikuti Yesus, menjadikan Yesus segala-galanya, even in the darkest night, sekalipun di lembah yang kelam, kita akan melihat tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat selalu menyertai kita. Saya divonis dokter dan menjalani masa-masa yang sulit. Ketika dalam keadaan yang saya lagi semangat-semangatnya, saudara, saya cukup menjaga kesehatan, tapi kemudian menghadapi badai yang tidak pernah bermisi. Apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan, ya pasti. Saya berdoa, pasti. Tapi yang saya lakukan, Mazmur 126, orang yang berjalan maju sambil menabur benih, suatu waktu akan pulang dengan sorak-sorai. Artinya hidup, yaitu Injil, yaitu Yesus, biar menjadi hidup kita. Sehingga ketika di masa sulit, ketika di tengah badai, kita tidak akan kecewa dan meninggalkan Yesus. Yang saya lakukan ketika saya diberi kesempatan berobat di China dan di Singapura, sebenarnya saya tetap ingin berobat di Indonesia, saudara. Karena di mana aja sudah umur kita bukan di tangan dokter, di tangan Tuhan, amin. Tapi saya diberi kesempatan, dan itu pun lewat teman saya Jeffrey Chandra. Saya diberi kesempatan, dia mendukung secara luar biasa saya berobat ke China dan ke Singapura. Dan apa yang saya lakukan di sana sambil berobat, saya berjuang, saudara. Artinya bahwa dokter memvonis dan kehidupan saya sulit, kondisi kesehatan saya sulit, saya bisa kecewa dan komplain dengan Tuhan. Tapi saya ingat firman Tuhan, suami saya juga selalu mengingatkan untuk jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah membandingkan, don't compare your life with others. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau hari itu saya bandingkan hidup saya dengan orang yang lain, saya akan kecewa dan say goodbye kepada Tuhan. Karena saya lihat orang lain dalam keadaan semua baik, tapi kenapa saya sudah mencintai Tuhan, tapi proses tidak berhenti, badai tidak pernah berhenti datang. Tapi ternyata kabar baik, ketika badai datang, itu artinya janji kemuliaan Tuhan akan segera datang. Yang percaya boleh katakan amin. Janji Allah tidak pernah bohong, saudara. Alkitab mencatat Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Sehingga yang saya lakukan apa? Hadapi kenyataan, jangan lari, jangan mundur, jangan menyerah, saudara. Kita harus tetap berani melangkah. Kecuali di depan ada apa, saudara? Kereta api, saudara. Kalau siang ini kan lain kan, maju, janji gitu, saudara. Mundur, apa? Kereta api, saudara. Kita tetap maju, tapi kalau ada rel kereta api, jangan maju, saudara. Saya harus tetap mengambil keputusan untuk maju dan berjalan bersama dengan Tuhan. Di saat yang sama anak perempuan saya divonis dokter Singapura. Dokter katakan your daughter have the problem very serious and we don't have any good treatment. Hello. Dalam keputusan seperti itu saya punya kesempatan untuk tinggalkan Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya mencintai Tuhan. Buat saya sudah cukup yang saya lakukan, sekalipun hanya kecil. Buat saya sudah memberi sedikit apa yang saya bisa lakukan bagi Tuhan. Tapi pada kenyataannya saya mengidap penyakit yang langka di dunia 108 orang saja, dan develop komplikasi kepada yang lain, saudara. Dan anak saya divonis dokter, your daughter had to problem very serious and we don't have any good treatment. Saudara, siapa yang saya bisa minta tolong? Tidak ada yang lain. Hari itu saya katakan Injil sesungguhnya, yaitu ketika kita tahu bahwa juru selamat kita itu hidup. Tidak hanya di kalender kita lihat, tidak hanya di lagu kita nyanyikan, Yesus kita dahsyat. Dan percaya boleh katakan amin. Di saat itu saya tidak lari ke siapa, saya hanya panggil nama Tuhan. Ada satu lagu yang saya tulis ketika badai
datang, saudara. Lagu ini sangat membekas dalam hidup saya. Dengan mencucurkan air mata, saya katakan, you are the reason as long as I live. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Maaf, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Itu lagu yang saya tulis ketika air mata bercucuran. Saya pulang dari Cina dengan kondisi menyerang kota. Saya bisa tanpa baju, bisa lari seperti orang gila. Saya menyadari Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi sepertinya saya hampir putus asa. Sepanjang perjalanan naik pesawat, air mata terus bercucuran dalam kondisi seperti tengkorak berjalan, dan lebih sering error karena sering tidak di luar, sedikit error di bagian cara berpikir karena penyakitnya. Tapi saya tahu sekali lagi Yesus, Dia tidak pernah mencari orang, oh kamu rohani sekali, saya akan jawab doa kamu. Tidak, saudara. Yesus selalu mencari orang yang mau berkata, Tuhan, I need you Lord more than everything. Aku perlu Engkau, Tuhan. Ketika kita memanggil nama Yesus, apapun kondisi kita hari ini, percayalah di saat yang sama Dia mendengarkan kita. Di saat itu yang saya lakukan, saya berseru kepada Tuhan, Yesus, you are the reason as long as I live. Engkau alasan. Jika Engkau menyembuhkan, saya tahu mujizat masih terjadi. Tapi jika saya diberi kesempatan, mungkin umur hanya seberapa yang Tuhan kasih buat saya, setia sampai di garis akhir. Yang saya lakukan tetap menaikkan pujian, penyembahan sebagai gaya hidup Yesus, Injil sesungguhnya. Yang saya lakukan, saya tidak hanya menangisi pintu yang tertutup, tapi saya berjalan bersama dengan Tuhan, tetap memberi semangat kekuatan buat orang lain. Saudara, Tuhan tidak pernah tertidur. Sebab itu setiap lagu yang saya tulis semua tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana Mazmur 121 bahwa penjaga Israel tidak pernah tertidur. Apapun yang kita pernah lakukan, sekecil apapun bagi Tuhan, semua Dia tahu, Dia catat. Saudara, saya melayani Tuhan, saudara berpikir bahwa Anda datang ke gereja atau mengambil bagian dalam pelayanan, sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu, saudara, dicatat. Sebab itu firman Allah berkata bahwa orang yang berjalan maju sambil menabur benih, one day you will see the goodness of the Lord. Engkau akan kagum melihat Tuhan yang dahsyat. Saya mengambil keputusan tetap mencintai Tuhan, tetap memberi semangat buat orang yang lain. Padahal saya menghadapi vonis anak saya 21 tahun berhenti sekolah. Yesus tidak pernah tertidur. Step by step anak saya dipulihkan. Sampai hari ini pun saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Yesus kita dahsyat. Saya percaya, amin. Yesus kita hidup, saudara. Ada banyak di antara teman-teman mungkin berpikir, oh Tuhan saya hanya itu, oke, hanya yang kita tahu, yang lihat di kalender kabar baik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Saya punya beberapa teman, saudara, yang dia tadinya hanya sebagai seorang office boy. Ada satu lagi hanya seorang waiters di salah satu restoran yang biasa. Ada satu orang lagi dia hanya orang yang bekerja yang sangat di bawah, saudara. Hanya sales yang biasa. Tapi saudara tahu, 3 dari teman saya ini yang tadinya tidak punya apa-apa dengan pekerjaan yang sangat rendah, mungkin kita pikir hari ini Anda bisa mention mobil yang dimiliki oleh maju cantik itu berderet. Kenapa? Mereka katakan tidak ada yang membuat mereka bisa sukses. Tapi ketika masa sulit datang dalam hidup mereka, mereka tidak menangisi pintu yang tertutup. Karena mereka hanya seorang waiters, mereka hanya seorang office boy yang selalu dikatakan, oh tolong dong beliin nasi kuning, tolong dong beliin apa sih di kantor, saudara. Apakah mereka berpikir, oh mungkin hanya rencana Allah hanya sampai di situ? Tidak. Alkitab mencatat bahwa Injil sesungguhnya adalah Anda dan saya. Ketika Yesus mati buat kita, artinya it is finished, more than enough. Tetelestai, Yesus berseru, sudah selesai. Artinya keselamatan anugerah itu gratis, tapi berjalan bersama dengan Tuhan membutuhkan harga, proses, sehingga kehidupan Yesus itu orang bisa lihat. Kalau teman saya 3 ini hanya menangisi pintu yang tertutup, oh mungkin kita hanya diciptakan dengan keluarga yang sederhana dan tergolong miskin. Salah satu teman saya orang Semarang yang siapa, saudara, dia sampai di
Lexus, mau mobil apa berderet. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya bertanya bagaimana mereka bersaksi. Karena Yesus. Mereka katakan mereka hanya berusaha lakukan do our part and God will do the rest. Berapa di antara teman-teman mungkin dari keluarga yang berada, atau mungkin Anda juga diberi banyak kesempatan, Anda masih bisa sekolah, masih bisa kuliah. Bukankah itu kesempatan yang luar biasa? Ada banyak orang berpikir Anda dan saya, anak muda, nikmati masa muda gak masalah. Saya memacu anak-anak saya supaya ketika teman-teman kamu masih hang out, masih jalan yang gak jelas, kamu sudah bisa punya karir, kamu sudah mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan kamu punya karir. Yang satu chef, yang perempuan, fashion designer, saudara. Artinya apa? Saya bilang kamu bisa hang out dengan teman, punya komunitas, punya harus bersosialisasi. Tapi bukankah ada banyak anak muda yang mereka berpikir nikmati masa mudanya sehingga hang out tidak lihat waktu, saudara. Mereka pikir sukses nanti usia tua kan? Saudara, Anda bisa stop dari sekarang. If you have Jesus, you have everything. Ketika engkau memiliki Yesus, engkau punya segala sesuatu. Saya ketemu dengan seorang teman saya di Australia. Saya selalu ceritain kenapa. Karena ini kisah nyata. Dia anak dari keluarga yang miskin. Dia mamanya sakit cancer, ditinggal oleh papanya. Papanya selingkuh, tinggalkan dia. Dia punya adik-adik. Dan saudara tahu, mamanya hanya jualan kue. Dia ketua pemuda youth seperti ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menangisi pintu yang tertutup? Enggak, saudara. Dia lakukan, mamanya hanya bisa bilang dia tidak bisa meninggalkan warisan apa-apa, tapi hanya iman kepada Yesus. Saudara tahu teman saya ini, dia seorang ketua pemuda, dia setia, saudara. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia katakan dia keliling perumahan, keliling kampung, kue, jualan kue, tidak malu. Disampaikan sama dia ketua pemuda. Apa yang Tuhan lakukan dengan orang yang setia, orang yang berkata bahwa Injil sesungguhnya bukan hanya ketika ada kita di gereja as a Christian. Injil sesungguhnya ketika kehidupan Yesus masuk dalam kita, dan kita tahu juru selamat kita dahsyat, sehingga badai sesulit apapun kita bisa lewati. Teman saya, dia bilang, Tuhan, saya ingin sekali sekolah di luar negeri. Tidak mungkin ada uang, karena untuk membiayai mamanya yang kanker, kemo aja tidak mampu. Tapi doa dia, Tuhan, saya percaya berkat semua datang dari Tuhan, promosi datang dari Tuhan. Dia berdoa satu waktu dia punya iman, dia akan sekolah di luar negeri. Saudara, hari ini teman saya ada di Australia. Dia dapat pekerjaan, dia bisa kuliah, selesai, membiayai mamanya yang sakit kanker, adik-adiknya bisa sekolah, padahal ditinggal orang tuanya. Halo, that must be Jesus. Itu pasti Yesus. Dan dia katakan semua karena Tuhan. Saudara, ketika saya divonis dokter, ada hari-hari terakhir saya operasi sebelum ada nikah. Saudara, saya mimpi ketemu dengan perempuan pakai gaun baju pengantin. Padahal saya divonis dokter. Tapi apakah itu akhir segala-galanya? Enggak. Saya berdoa, kalau masih ada nafas di bumi ini, saya akan tetap mencintai Tuhan dan menggenapi rencana Allah dalam hidup saya. Saudara, waktu saya pulang, saya ingat lagi, saya lihat orang pakai gaun. Saya ingat, saya waktu dari SMP suka jahit. Saya pernah ambil sekolah, sekalipun gak jago banget untuk jahit. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada banyak waktu, teman-teman, apa yang saya lakukan? Saya mulai jahit, saya mulai desain. Padahal dengan kesehatan yang sangat minim sekali, dan menghadapi vonis dokter, mengurus anak-anak. Satu doa saya, Tuhan, kalau ada kesempatan saya hidup, pertama, saya ingin melayani Kau lebih lagi. Yang kedua, Tuhan, saya ingin talenta saya kembangkan bagi Tuhan untuk menceritakan kabar baik buat anak-anak. Saudara, saya berdoa dalam kondisi yang sakit. Artinya tidak mungkin kan? Itu seperti punggung merindukan bulan. Tapi Yesus, ketika kita memanggil namanya, di saat itu dia mendengar. Saya terus berdoa. Saya pulang dari Singapura, saudara tahu, saya pulang dari Singapura menghadapi vonis dan kondisi yang tidak baik. Saya pulang ke Jakarta. Apa yang saya lakukan ketika touchdown Jakarta? Kalau saya lewat gedung, saya tumpang tangan. One day akan ada JC Fashion, adakan JC House, ada saya tulis, saya doa, saya tulis, saya tumpang tangan, saya doa, saya punya iman. Apa yang saya lakukan? I do my part. Saya buat gaun, saya buat desain, saya buat mamanya Hello, almarhumah Nina Nasution. Tapi saya lakukan terus, tapi mungkin hanya jadi tukang jahit di pinggir-pinggir jalan saja. Itu mungkin pemikiran saya. Tapi sekali lagi, at the time you call His name, di saat yang pertama kau panggil nama Yesus,
Yesus bercerita, berseru, di saat itu dia sudah jatuh. Saudara, saya terus berdoa dan percaya kalau Tuhan mau, saya katakan no one can stop. Saudara, tahun yang lalu, beberapa tahun kemudian Tuhan menyembuhkan saya. Bukan hanya itu, tapi ternyata Yesus sekali dia mendengar, ada waktunya dia menjawab. Tahun lalu, oleh karena kasih setia Tuhan, saya boleh diberi kesempatan terpilih menjadi perancang busana untuk Miss World 2013 di Bali. Saudara, Yesus sekali lagi dahsyat. Siapa yang pernah tahu? Sampai tidak ada orang pernah tahu. Saya bahkan seperti punggung merindukan bulan. Halo, pernah divonis. Waktu divonis saya mimpi lihat perempuan pakai gaun emas. Tapi pulang saya tidak menyerah. Saya tidak kecewa dengan Tuhan. Secara keuangan kami menukik tajam, terjun bebas. Karena saya sakit, anak perempuan saya sakit. Dan kemudian divonis dokter, apa yang saya lakukan? Kalau saya berhenti sampai di situ, selesai sudah. Tapi sekali lagi jangan pernah kecewa dengan Tuhan, kan Allah yang kita sembah itu sangat baik. Ketika engkau setia, di ujung badai ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat, sehingga membuat saya berkaca-kaca ketika saya terpilih berdiri bersebelahan dengan anak Avanti, Sebastian Gunawan, with name it, semua desainer kondang yang terkenal. Saya tidak ada orang yang kenal, tapi saya orang yang pernah divonis oleh dokter dan berdiri di sana karena saya punya passion, punya visi, dan meresponi kasih Allah bahwa Allah tidak pernah gagal. Saya dipilih untuk menggambar rancang sampai ke semua crown, semua saya bikin sendiri, saudara. Artinya bahwa saya sedang mengurus anak, saya sedang melayani Tuhan, dan saya sedang ambil kuliah. Pada saat itu 2 mata kuliah, sudah satu Inggris, satunya ambil kuliah teologi. Tapi sampai saya bikin gaun. Sudah dalam waktu kurang lebih hampir 3 minggu, 4 gaun selesai untuk Miss Brazil, Miss Seneki, Miss Romania, Miss Chile. Ada banyak teman-teman yang masih muda. Anda jangan simpan talentamu. Sudah di kuburan adalah tempat yang paling banyak apa? Talenta. Orang-orang yang meninggal sebelum mereka mengembangkan setiap talenta, rencana Allah yang dahsyat atas hidup mereka. Sudah, Anda lebih hebat. Anda pasti punya banyak kesempatan. Saya tetap berusaha, saya buat gaun, saudara. Dari 129 peserta seluruh dunia berkumpul di Bali. Bukan misi satu kelurahan, bukan, saudara. Ini seluruh dunia. Ini itu di depan semua konferensi pers, wartawan-wartawan dari seluruh dunia, ABC, CNN, ABC, semua di sana, saudara. Saya gugup sedikit shock, saudara. Kenapa? Saya belum pernah ada di event seperti itu. Hanya dalam mimpi saja, saudara. Tapi Yesus sekali lagi dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Gaun yang saya buat untuk Miss Brazil dari 129 peserta diatur dalam Grand Fashion, dan hasil rancangan itu, gaun yang dibuat itu akan menyumbang hasil yang terbaik untuk Miss-Missnya itu masuk dalam 5 besar. Dan untuk Miss Brazil saya menyumbangkan nilai sebelum dia masuk dalam 5 besar, saudara. Saya menyumbangkan nilainya sehingga Miss Brazil itu bisa berada di urutan kedua setelah Megan dari Filipina, saudara. Yesus sekali lagi dahsyat, saudara. Saya kagum bahwa there must be difference. Anda tahu ketika dipanggil nama, semua di sana desainer kondang. Saya tidak ada orang yang kenal. Semua mereka sudah fashion show, ke Paris Fashion Week, Hong Kong Fashion Week, New York Fashion Week. Saya Depok Fashion Week belum pernah, saudara. Can you imagine that? Tidak punya pengalaman, tapi saya berdoa biar hidup saya boleh menjadi saksi Kristus. Anak Indonesia boleh bercahaya di mata dunia. Yang percaya boleh katakan amin. Yesus kita dahsyat, amin. Saya kagum kepada Tuhan. Gaun yang saya buat untuk Miss Brazil boleh tembus 5 besar, bahkan memberi sumbangan yang luar biasa untuk Miss Brazil. Sempat ada di kedua. Tuhan dahsyat. Berapa di antara teman-teman Anda diberi banyak kesempatan? Ingat, Yesus punya rencana yang dahsyat atas hidup kita. Jangan menyerah. Jadikan Tuhan segala-galanya. Amin. Boleh saya undang kita pakai berdiri bersama. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdiri. Saya undang kita sekali bersama. Sama-sama. Yesus pegang erat tanganku. Jangan
mengalir buat setiap kami. Kuatkan ya Allah, hiburkan yang susah, buat setiap kami menjadi Kristen yang mengenapi rencana Allah. Aku berdoa buat setiap remaja pemuda, dewasa pemuda, dari tempat ini Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda yang luar biasa. Dengan setiap talenta karunia Engkau akan angkat mereka, buka setiap jalan, pakai mereka dengan dahsyat, dengan nama Yesus akan dinyatakan dan banyak orang diselamatkan. We thank you Jesus. Biar berkat Allah mengalir buat setiap kami. Apapun yang Kau perbuat seperti untuk Tuhan. Dan percayalah bahwa Yesus memberkati, membuka jalan, membuat hidupmu sukses, karena Dia menjadi segala-galanya. In Jesus mighty name. Sekali lagi kita yang berpuji di hadapan Tuhan sebagai doa dan keyakinan. Yesus maka berkat Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Nah, ini tiba saatnya momen yang ditunggu. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari siapa kira-kira ya? Maunya dari siapa duluan nih?